Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya Engkaulah yang satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkaulah yang kami perlukan Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sukacita kami, Kaulah kekuatan kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama kita percaya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
sukacitaku, sukacitaku. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur kami. Tuhanlah yang terus memberkati dan menuntun setiap hidup kami, Tuhan. Tuhanlah yang membawa kami kepada rancangan Tuhan. Tuhanlah yang menggenapkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami senantiasa. Dituntun Tuhanlah seterusnya jalan kami. Rancangan buat kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Kami menaruh harap dan percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang terus memberkati kami, menuntun hidup kami, supaya iman kami terus bertambah-tambah, pengharapan kami terus bertambah-tambah kepada Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik buat kami, Tuhan. Semua akan Tuhan buat indah, semua akan Tuhan buat baik, karena Tuhan adalah Allah kami yang peduli di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semua umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera daripada Tuhan biarlah tetap menyertai Bapak Ibu sekalian, umat-umat Tuhan. Sukacita Tuhan biarlah terus limpah dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau dimanapun, dijamah oleh Tuhan. Dan keselamatan yang daripada Tuhan biarlah terus menyertaimu, biarlah terus menuntunmu, sehingga yang sudah Tuhan tetapkan dari semula digenapkan dalam kehidupanmu. Tidak peduli pada saat ini kau punya masalah atau persoalan, kalau kita tetap menaruh harap pada Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan, pasti dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Masalah dan persoalan itu hanyalah ujian buat kita semua, supaya iman kita semakin murni di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang Dia rancangkan dalam hidup ini, bagaimana supaya kita selamat, bagaimana supaya kita diperbaharui, bagaimana supaya kita dipulihkan. Itu yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Dia berkata di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11, bunyinya demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan ini jelas kita lihat. Tuhan mengetahui rancangan apa yang Dia rancangkan mengenai saya dan mengenai Bapak Ibu sekalian, mengenai seluruh umat manusia. Dia sudah merancangkan suatu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Jadi untuk itu, jangan pernah ragu dalam mengikut Tuhan. Jangan pernah khawatir dalam mengikut Tuhan. Percaya sajalah kepada Tuhan. Semua pasti indah nanti pada waktunya. Pada saat ini, kalau walaupun mungkin di antara kita dalam pengikutan kita kan Tuhan, banyak yang mengalami aniaya, banyak mengalami tantangan. Tetapi kalau kita tetap bertahan terus dalam pengikutan kita kan Tuhan, ingatlah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan sudah punya rancangan yang spesial dalam kehidupan kita, yakni yang mendatangkan damai sejahtera. Untuk mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang memiliki masalah keluarga saat ini, keluargamu berantakan. Engkau mungkin seorang istri tapi suamimu tidak mengasihimu, atau engkau mungkin seorang suami tapi kurang akur dengan istrimu, sehingga membuat keluargamu berantakan. Pada saat ini saya sampaikan firman Tuhan ini kepadamu. Engkau harus percaya kepada Yesus.
bahwasanya ketika engkau mau ikut Yesus sungguh-sungguh, ketika engkau mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan sudah punya rancangan tersendiri dalam kehidupanmu untuk membuat keluargamu damai, membuat keluargamu bahagia. Kebahagiaan itu hanya datang daripada Tuhan. Tuhan saja yang bisa memberikan kebahagiaan, yang menjamin kebahagiaan. Banyak orang memang berprinsip kalau ada harta banyak bisa bahagia, kalau ada uang banyak bisa bahagia. Uang dan harta bukanlah jaminan di dalam mencapai kebahagiaan. Walaupun uang dan harta kadangkala sangat dibutuhkan dalam hidup ini, tetapi itu tidak bisa menjamin seseorang berbahagia di dalam hidupnya. Yang bisa menjamin kebahagiaan kita ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, ketika kita mau menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah sumber damai sejahtera. Di luar Tuhan Yesus, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena ada iblis yang terus mengocoh, ada iblis yang terus mengganggu umat manusia ini. Untuk itu percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menolong kehidupanmu. Atau mungkin di antara Bapak Ibu saat ini ada yang mengalami sakit penyakit. Saya mau katakan kepada Tuhan, kalau engkau mau menaruh percaya kepada Tuhan, sakit penyakitmu itu hanyalah suatu ujian dalam hidupmu untuk memurnikan imanmu. Namun Tuhan sudah punya rancangan tersendiri dalam kehidupanmu, yakni bukan rancangan kecelakaan ataupun rancangan kematian, tetapi adalah rancangan damai sejahtera untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Asalkan engkau mau percaya kepada Yesus, sakitmu pun bisa disembuhkan Tuhan. Asalkan engkau mau percaya kepada Tuhan Yesus, sakitmu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang sakit bisa sembuh. Dulu ketika dia di dunia ini dalam pelayanan, dia suatu kali ada menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Perempuan ini punya iman, dia mau percaya kepada Tuhan, dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Lalu dia pun datang kepada Tuhan. Ketika itu Tuhan Yesus lewat, dia pun berjuang untuk bisa mendatangi Tuhan Yesus, karena dia punya iman, dia punya prinsip. Kalau aku jamah jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dia punya prinsip, kalau aku jamah jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Lalu waktu itu Tuhan lewat, dan dia mendengar kabar bahwasanya Tuhan Yesus lewat. Lalu dia pun berjuang untuk mendekati Tuhan Yesus, dan dia memegang jubah Tuhan Yesus. Dan seketika itu sembuhlah perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Di zaman sekarang bisa disebutlah kalau yang sakit pendarahan 12 tahun mungkin itu disebutlah kanker rahim. Kanker rahim bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau mungkin ada sakitmu, sakit apapun, kalau kau percaya kepada Tuhan dan mau berdoa kepada Tuhan, bertobat dari jalan-jalanmu yang jahat dan berbalik kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa menyembuhkanmu. Juga dia dulu ada menyembuhkan orang buta, ada membuat orang lumpuh bisa berjalan. Banyak yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan ada yang kerasukan setan pun bisa diusir Tuhan, setan-setan yang ada dalam seseorang. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, mau menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa menolong. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Cuma hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan. Hanyalah Tuhan Yesus satu-satunya penolong. Penolong yang bisa menolong setiap kehidupan kita. Yang bisa menyembuhkan yang sakit, memulihkan keluarga yang berantakan, memulihkan mungkin ekonomi yang lagi pada saat ini bangkrut. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ekonomimu bangkrut pada saat ini, dan engkau mulai menyerah hidupmu, engkau mulai tidak ada semangat hidup lagi, tidak ada gairah hidup lagi. Aku berkata kepadamu, ketika engkau mau mengambil keputusan menerima Yesus, maka gairah hidupmu akan kembali. Tuhan Yesus akan menolong engkau. Tuhan Yesus akan memulihkan ekonomimu kembali, sehingga engkau tidak perlu mengakhiri hidupmu dengan kecelakaan, tetapi engkau perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan Yesus adalah sumber jawaban dalam setiap kehidupanmu. Percayalah kepada Tuhan. Saya mau bacakan kepada Bapak Ibu satu ayat lagi di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian: Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah.
dari awal sampai akhir. Saudaraku, segala sesuatu Tuhan bisa membuat indah pada waktunya. Mungkin saat ini engkau melihat suasana tidak ada lagi jalan keluar. Persoalan sudah mengalami jalan buntu. Saya mau katakan kepadamu, dekat sama Tuhan, datang pada Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mungkin engkau melihat sakitmu sudah mungkin semakin parah. Sakitmu sudah semakin tidak ada lagi harapan bisa disembuhkan. Engkau sudah pergi ke rumah sakit tidak bisa menyembuhkan. Atau mungkin ada di antara engkau sudah pergi ke dukun tapi juga tidak bisa disembuhkan. Hari ini saya berkata kepadamu, engkau mau percaya kepada Tuhan, engkau mau mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan tolong hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Diberikannya suatu kekekalan. Sukacitamu kekal, damai sejahteramu kekal, kebahagiaanmu kekal, tidak bisa diganggu, tidak bisa dicuri oleh iblis lagi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sampai manusia tidak bisa menyelami. Karena yang tidak bisa dipulihkan lagi, bisa kembali dipulihkan. Itulah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Untuk itu saudaraku, Bapak Ibu saudara terkasih, percayalah kepada Tuhan. Dia berkata, marilah kepada aku engkau yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Aku akan berikan kamu kelegaan. Tuhan mengundang engkau saudaraku. Tuhan memanggil engkau supaya engkau datang kepada Tuhan. Dia berkata, engkau yang punya masalah, engkau yang punya persoalan, engkau yang punya sakit penyakit, datanglah kepada Tuhan. Marilah datang kepada aku, dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu peduli dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah membiarkan engkau bahaya. Dia tidak pernah merancangkan engkau punya persoalan yang payah. Tapi dia merancangkan rancangan damai sejahtera dan masa depanmu yang penuh harapan. Sekali lagi saya mau katakan kepadamu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau punya rancangan dalam hidup kami. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan Tuhan. Dan Kau bisa buat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk itu hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan dimanapun. Baik pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini Bapak. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang sakit. Hamba-Mu tidak tahu sakit apa mereka. Yang jelas saat ini hamba-Mu berdoa supaya kiranya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Engkau berkata tanda orang percaya bila mereka menopangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan pada saat ini hamba-Mu menopangkan tangan buat mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan segala sakit penyakit, segala bentuk sakit apapun yang menerpa setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Pada saat ini saya patahkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Dan juga hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu dan semua umat-Mu dimanapun yang mungkin mendengar firman ini Tuhan, firman-Mu ini. Mungkin mereka mengalami kebobrokan ekonomi, punya masalah ekonomi yang begitu parah, tidak ada lagi jalan keluar. Dan hamba-Mu berdoa pada saat ini, Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mencukupkan, Allah yang sanggup memulihkan keadaan yang sudah tidak ada jalan keluar. Tuhan bisa berikan jalan keluar. Tuhan bisa memulihkan ekonomi yang hancur Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah memberkati mereka Bapa yang baik. Dan juga hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan, buat mereka yang punya masalah di keluarga, yang kurang mengalami keharmonisan keluarga, yang kurang merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kasih sudah dingin di tengah-tengah keluarga mereka. Suami sudah tidak mengasihi istri, dan istri sudah tidak hormat pada suami. Anak-anak kehilangan kasih daripada orang tuanya, dan orang tua sudah tidak memperhatikan anak-anaknya. Saat ini hamba-Mu berdoa, turunlah kasih dari sorga buat mereka. Tuhanlah menjamah keluarga-keluarga yang berantakan Tuhan. Tuhanlah yang memulihkan mereka semua. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang membuat keadaan sukar, yang membuat keluarga berantakan, pada saat ini kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang kami undang untuk menjamah setiap pemirsa, menjamah setiap umat-umat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Yang punya keluarga berantakan, saya percaya pada saat ini engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit, saya percaya engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan.
Asal engkau percaya saja kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.